Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah SWT. Kenapa ya kita ini kalau beribadah pada Allah, kita berliku dengan Allah, tapi kita masih ada sesuatu harap yang kita inginkan dari ibadah kita. Ini kita harus dipertanyakan hadirin. Sebab apa hadirin? Sebab kekuatan ibadah yang kita kerjakan ini murni daripada taufiknya Allah. Kekuatannya, keinginannya kita ibadah, kemampuannya, kesanggupannya itu semata murni dari Allah. Lalu kita masih ada harap sesuatu dari ibadah. Coba Pak, kita pikirkanlah secara, renungkanlah baik-baik. Apakah kita pantas minta sesuatu? Pantas nggak kita, Pak? Yang kita ini memang Allah janjikan, Pak. Siapa yang sholat duha itu akan dibuka keberkahan. Ya, siapa yang sholat yasin pagi hari akan diberikan jalan-jalan kemudahan. Itu memang janji Allah ada. Tapi kita ini yang penting ikhlasnya aja, Pak. Terserah Allah mau kasih rezeki mau enggak ya. Yang penting kita sudah melaksanakan dengan ikhlas semata karena Allah. Ini hadirin harus yang ditanamkan ke hati kita. Agar kita murni hanya semata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa YouTube yang saya dan semua yang hadirin yang ada di sini juga hadirin. Kita harus paham ya. Itu orang ke surga bukan karena ibadahnya kan, bukan karena tahajudnya, bukan karena dia sedekahnya, bukan puasanya, nggak ada hubungan Pak. Nggak ada hubungan dengan kita masuk surga karena ibadah kita, nggak ada hubungan Pak. Karena murni orang ke surga itu ada karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya Allah Pak ke surga. Kalau mengandalkan kita pas surga, ya Allah, apa sih yang kita andalkan Pak? Apa yang kita andalkan ibadah kita ini kalau hanya masuk surga karena ibadah kita? Bapak ibadah 1000 tahun, nggak pernah Bapak sujud terus ya, puasa terus, itu kalau dihitung dengan nikmat Allah Pak, nikmat Bapak bisa melihat nggak bisa nembus Bapak ibadah 1000 tahun untuk nebus nikmat mata saja. Jadi kita harus pahami ini Pak. Surga itu murni daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita ibadah berarti kan? Untuk apa kita sholat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir, untuk apa? Untuk meninggikan derajat kita nanti di surga Pak. Dengan ibadah kita kerjakan ini meningkatkan derajat kita Pak. Semakin banyak Bapak amalnya, semakin derajat Bapak tinggi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa pada hadirin. Kalau urusan dunia ini udah Allah takar hadirin. Enggak bisa tambah, enggak bisa kurang, segitu udah. Enggak bisa lebih, enggak bisa kurangin Pak. Kalau dia itu memang mau ditakar. Misalnya Bapak ini punya tangki ya, di tangki itu Bapak umpama kata punya 1000 liter. Tangki Bapak nih, Bapak buka kerannya 1000 liter juga, nggak mungkin tambah 1000 liter, 1100 liter, tetap 1000 liter Pak. Bapak bikin keran 10, 100 tetap 1000 liter juga, nggak bisa Bapak bikin keran. Nah keran itu usaha kita Pak. Bapak punya usaha ini, buka ini, tetap segitu juga. Ya keran semua segitu 1000 liter. Itu Pak contohnya. Jadi kalau dunia ini udah ditakar sama Allah Pak. Kata Allah jangan kau bingung yang udah aku janjikan.
Yang udah aku garansi. Itu Pak, jangan bingung. Yang udah haknya Allah. Yang bingung Pak, yang kita fokus bagaimana kita Pak Allah mengabdi pada Allah, berbakti pada Allah, ngesu pada Allah. Itu Pak. Bapak kerja misalnya sebagai pembantu kan. Bapak kerja yang bener aja udah. Kalau nyapu yang bener, kalau masak yang bener. Jangan kita pengen minta gaji pasti dikasih sama bos. Asal bener ibadahnya. Kan gitu hadirin. Begitu kita sama Allah. Asal benar kita taat sama Allah, ibadahnya benar kan, hak Allah tunaikan, maka dengan sendirinya Pak keberkahan akan datang. Apa yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Aku tahu apa yang kamu mau, kata Allah. Gitu Pak. Itu Pak hadirin. Kita curang, maunya kita diturutin, maunya Allah nggak diturutin. Jadi itu curang dong. Iya karena budu, iya karena stain. Ibadah dulu baru kita pada Allah. Itu baru benar Pak. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kita Pak hamba Allah. Dilihat Allah, didengar Allah, diketawa Allah, dipantau Allah. Ya, akui Pak ini tentang jati diri kita, akui tentang kelemahan kita depan Allah. Akui aja Pak. Akui tentang kita tak berdaya Allah, tidak berdayanya hamba ini. Kita lama la haula wala quwata. Sebab ini Pak ya, kita punya jasad ini Pak, kurungan ya, dikuasai oleh hati. Hati baik, jasad baik. Hati buruk, mata buruk, mulut buruk, pikiran buruk. Kenapa hati yang buruk? Kalau hati baik, mata melihat perkara yang baik, tangan berbuat yang baik, kuping dengar yang baik, kaki melangkah yang baik. Karena hati lah penggeraknya, hatilah motornya, hatilah lokomotifnya Pak. Hati juga ada lagi menggerakkan. Siapa dia? Roh. Kalau rohnya benar, maka hati digerakkan oleh roh untuk perkara yang baik Pak. Jadi sebenarnya jati diri kita itu roh kita. Kita malah casing Pak, jasad casing, mata casing semuanya. Yang gerakkan bukan mata Pak, tapi basornya Allah. Yang mendengar bukan kuping kita, tapi saminya Allah. Yang berkata bukan lisan kita, tapi kalamnya Allah. Yang bisa keinginan ini itu bukan keinginan kita Pak, tapi iradatnya Allah. Yang bisa gerak Bapak begini begitu kan, siapa? Kodratnya Allah. Lah. Mana insan? Mana hamba? Enggak ada. Semua la haula Pak. Bapak ketemu saya di sini atas kehendak Allah. Daun jatuh bukan kena maunya dia, tapi maunya Allah jatuh. Aku daunnya sudah layu Pak. Jadi intinya Pak, dunia itu nggak ada kebetulan Pak. Semua udah ketentuan Allah. Semua dengan idola Allah. Semua dengan kehendak Allah. La ilaha illallah. Ini Pak harus ditanamkan Pak. Masya Allah. Kita kerja, kalau saya nggak kerja dari mana saya makan? Hati-hati Pak, ini iman kita akan lemah, akan rusak Pak. Ya, jangan Pak. Usaha mah tetap usaha. Sakit boleh ke dokter, boleh, siapa ngelarang? Sakit ke dokter silakan. Ingin kaya usaha silakan. Ya, itu memang diperintahkan Allah Pak, syariat. Tapi hakikat tetap Allah yang menentukan. Ini Pak, kita harus pahami perkara ini Pak. Ini penting Pak. Kalau perkara ini nggak paham Pak, bahaya Pak. Bahaya hadirin. Kalau perkara ini nggak kita tahu, makanya ada sesuatu jangan ingat sesuatu Pak. Ingat istri, ingat istri. Lihat istri, ingat istri. Lihat mertua, ingat mertua. Jangan Pak. Siapa yang meninggalkan istri kita? Siapa meninggalkan mertua kita? Siapa mengendalikan bos kita? Allah. Kalau kamu dekat Allah punya segala-galanya. Isi akan mudah kita turutin, kita taatin. Begitu bos kita juga, begitu juga yang lain Pak. Semua hanya Allah yang ngatur Pak. Cukup Allah saja yang kita sandarkan. Cukup Allah saja yang kita jadikan tujuan. Cukup Allah saja menjadikan satu maksud. Semuanya apa beres urusan. Kenapa isi saya ngambek? Kenapa isi saya ngelawan? Tanya pada diri sendiri. Mungkin kamu jauh sama Allah. Ini Pak. Tanya pada diri sendiri, tanya macam goyang. Pak.
Semua itu Allah yang mengatur, la ilaha illallah. Hadirin, inilah hadirin kita mujakarah Pak ya. Bagaimana agar kita ini paham Pak, untuk apa kita dihantar ke dunia, untuk apa? Untuk makan yang enak, minum, kendaraan, bukan Pak. Itu hanya keperluan boleh saja. Boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, tapi itu bukan maksud. Tapi keperluan menaikkan Pak. Bapak mau pergi ke Surabaya kan? Apa keperluan Bapak ke Surabaya? Kalau Bapak punya mobil, surat-suratnya kan, penerapan mobil itu kan, kemudian mesinnya dicek, bensinnya kan. Tapi Bapak cuma ngurusin bensin, surat-surat, ban mobil, tapi nggak berangkat, sampai nggak ke Surabaya Pak? Ya nggak berangkat lah, nggak sampai ke Surabaya. Begitu Pak, dunia ini keperluan. Jangan jadikan tujuan. Banyak orang Pak tertipu dia Pak. Cari siang malam banting tulang hanya untuk perut. Masya Allah Pak, jasad Pak, kalau misalnya dirusak paling mati ya. Katakan kanker stadium 3 paling mati. Tapi rohani Pak tidak mati Pak. Kalau rohani kita tidak sempurna kepada Allah, masih ada cacat, maka menderitalah Pak. Kita ini akan mengalami selamanya menderita Pak ini Pak. Jasad rohani Pak ini harus satu paket. Jasad suci, batin suci. Bina aidin wa faidin. Itu baru benar Pak. Jasad juga harus benar, harus suci. Karena jasad batin itu ada hubungan. Kebersihan batin, kebersihan johir, kebersihan batin. Ya jangan hal yang penting kan batinnya, johirnya kotor, enggak juga begitu Pak. Ya enggak bisa begitu. Johir batin itu satu paket ya. Johir batin satu paket ya. Johir juga baik, batin pun baik. Soleh. Hadirin yang dalam sekolah, sebentar lagi Pak ya. Jadi ini Pak, jadi kita ini Pak, memang di dunia ini Pak, Masya Allah Pak, kita ini dilahirkan Allah Pak, agar bagaimana kita kena sama Allah gitu Pak maksudnya. Orang kena sama istrinya, suami kena sama istri kena sama suami, kita kena sama tetangga kita, kena sama bos kita, kena Pak Camat kita. Tapi sama yang menciptakan kita nggak kena. Ini kejoliman nyata Pak. Kejoliman Pak. Kalau kita nggak kenal sama siapa menciptakan kita. Makanya kenapa Pak si bayi itu kalau dia lahir pertama-tama yang didengar Pak bukan musik, si itu Michael Jackson, bukan Pak. Tapi yang paling dengar kalam Allah Pak. Ditelingakan telinga kanan azan, dikomatkan telinga kiri Pak. Agar Allah sendiri ya Allah yang pertama didengar. Begitu dia besar diajarkan kalimat la ilaha illallah, ajari tentang keimanan. Ajari tentang bagaimana kenal sama Allah. Biar tahu siapa Tuhannya dia, siapa tahu siapa Tuhan ibunya, biar tahu siapa Tuhan bapaknya. Kalau enggak Tuhan dirinya, Tuhan bapaknya. Kan gitu Pak. Nah, itu Pak, kita belajar iman ya. Agar iman kita tuh mati udah kenal sama Allah. Man kana kalami akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.